bersyukur penuh sukacita atas karuniamu yang sangat ajaib yang kau karuniakan kepada anakmu terkasih jubilaris yang hari ini 75 tahun. Saat yang sama juga kami mengingat ulang tahun daripada tulang kami yang juga berulang tahun hari ini, Opu Ocadoli Sitanggang. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini berhimpun, puji-pujian, doa, syukur dari semua keluarga, terutama cucu-cucu, sudah dipersembahkan. Sebagaimana dikatakan oleh anakmu, anak sulung, semua tidak ada maksud lain kecuali mau memuliakan nama Tuhan. Sempurnakan, kuduskan semua ibadah kami. Kiranya berkenan bagimu dan menjadi berkat bagi semua yang mendengar, baik yang hadir di rumah ini, juga yang hadir di melalui live streaming. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, membuka firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Karena inilah yang membuat sukacita kami terus bertambah, berkat-Mu terus berlimpah, dan ini membuat kami terus bersyukur sebagaimana tema ini. Tanpa ini Tuhan, hidup kami akan berantakan. Kami tahu Tuhan, harta tidak membuat keluarga bahagia. Banyak keluarga berantakan semakin kaya. Jabatan tidak membuat keluarga bahagia. Banyak orang punya jabatan semakin hancur. Tetapi melekat erat dengan Tuhan, sebagaimana ayat-ayat firman yang sudah dikumandangkan cucu-cucu kami, itulah yang membuat kami semua berbahagia. Hamba-Mu rindu Tuhan, kami semua rindu. Kami terus berbahagia sampai Tuhan memanggil kami, khususnya anakmu jubilaris ini, Opu Nadine Bol. Berkatilah kami Bapa, teduhkan kami, diamkan seluruh suara kecuali suara firman-Mu. Demi nama Yesus, amin. Untuk firman Tuhan yang boleh saya bagikan bagi kita semua. Saya tadi berpikir luar biasa Tuhan mengaruniakan acara ini bagi kita dan bagi saya khususnya. Karena apa, tadi malam kita mengadakan kebaktian Natal, KKR Natal. Tadi malam kita mengadakan KKR Natal di sebuah desa kecil. Banyak sekali yang datang, sangat bersyukur. Mujizat terjadi. Karena apa? Hari-hari di minggu ini di desa itu hujan lebat. Hujan terus, angin kencang. Tetapi kita bersyukur Tuhan mendengar doa kita yang rindu meninggikan Tuhan Yesus. Tidak ada hujan, angin datang sebentar, sesudah itu berhenti. Sehingga lilin-lilin yang dinyalakan dalam malam kudus semua bisa menyala dengan baik. Hal lain yang saya kira mujizat bagi saya adalah cucu saya ini. Biasanya cucu saya ini datang dekat-dekat dari jauh, gak mau dekat. Tapi tadi langsung dipeluknya, diciumnya saya. Saya bilang, kamu basah, Mo? Dia bilang, gak apa-apa. Itu ada apa-apa, itu ada mama. Daripada kamu basah, gak apa-apa, biarin aja. Luar biasa. Tepuk tangan di Salomo. Luar biasa ini. Raja Salomo. Baik, firman Tuhan diambil dari 1 Petrus. Ini adalah tema dari PGI. Saya sudah lihat temanya dari rejoicing, bersukacita dan bersyukur, tapi diambil 1 Petrus itu. Mari kita baca yang punya Alkitab, yang kitab suci atau ponsel suci. Mari kita baca ya. Tadi acara sudah sangat bagus, menjadi sangat bagus apabila kita tetap fokus kepada firman Tuhan. Karena cucu-cucu juga tadi fokus kepada firman. Nyanyian yang mereka nyanyikan, liturgi yang mereka berikan adalah untuk firman Tuhan intinya. Mari kita baca 1 Petrus 1 mulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya melihat pengurus dari anak-anak saya, keluarga ini, menjadikan firman Tuhan bukan sekedar simbol. Karena apa? Saya lihat di sana ada waktu 45 menit. Mungkin yang membuat mengerti, pertama, saya nggak pernah khotbah singkat. Itu yang pertama. Tetapi bukan harinya karena itu juga. Ya karena mereka mau memberi ruang yang cukup banyak untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi di beberapa tempat, ya, ibu yang terkasih, firman Tuhannya itu ya 10 menit lah, 15 menit.
Yang penting ibadah itu ada firman Tuhan. Gak apa-apa kalau dia senang, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Itu tanda kehebatan dia. Ya kan? Kamu percaya ini? Ya, oke ya. Mohon satu, selamat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 22 kita baca berganti-gantian. Yang bawa ponsel suci, kitab suci, tolong baca ayat ganjil, saya baca ayat ke-6. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, semua Bahkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih, maksudnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ada 22 sama-sama, temanya adalah tema dari PGI 22. Satunya, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Punadin Boru yang terkasih, yang oleh karunia Tuhan adalah kakak ipar kandung saya. Ketika saya merenungkan usia 75 tahun, saya melihat ini adalah usia yang disebut dengan usia berkat. Setiap kali saya khotbah pada ulang tahun orang yang ke-70 atau 71 dan seterusnya, seringkali itu dilakukan, hati saya terharu. Karena apa? Inilah angka yang secara khusus dikatakan oleh Musa dalam Mazmur 90. Umur kami 70 tahun, jikalau kami kuat 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah kesia-siaan. Memang benar itu. Orang makin tua, masalah di sana sini, masalah gigi, masalah makan, masalah tidur. Ya, persis seperti lagu Ngaloja Awu Tuhan, ya. Dangbe semua desa luat nak kudalani dan banyak berkat. Mungkin orang muda bingung, kok begitu sih, kita kan selalu berdoa untuk panjang. Tapi karena apa? Orang tua itu tidur nggak enak, bangun nggak enak, makan nggak enak, apalagi kalau tambah nggak enak bikin anak-anak dan cucu-cucu. Nah, itu akhirnya memang makin mantap lah saya menyanyikan. Nungalo jauh Tuhan berani mabani anaki. Udah jadi begitu jadinya. Tetapi tadi saya bicara dengan ibu, saya panggil ibu yang bertugas rumah, Ibu Cipilaris. Dia berkata dia sangat senang, dia sangat bahagia. Sampai sekarang saya berbahagia, saya sehat, gak ada sakit penyakit. Saya berkata, oh iya, gak ada obat. Saya sudah 7 macam obat saya. Lalu adiknya dia, istri saya sana, ada 1 apa 2 obat. Dua macam. Ini kakak saya nggak ada obatnya, luar biasa. Dan yang luar biasa lagi Bapak Ibu, kalau saya pergi, sudah dirasa rupanya dia akan mau dipanggil, jangan lama-lama, cepat. Kami turun ke bawah, di restoran di bawah ya. Saya berkata, lawan itu kalimat, dalam nama Yesus, tolak. Saya berkata begini. Dan itulah doa kami. Dan puji Tuhan, beliau sudah bahagia di sorga.
dan kakak saya ini bahagia di dunia. Mari kita tepuk tangan. Puji Tuhan ya, luar biasa. Tadi malam saya khotbah di desa itu, saya berkata saya jarang mimpi. Tetapi saya bersyukur saya pernah bermimpi ketemu dengan abang saya. Kami cuma 2 laki-laki. Abang saya itu keluar dari matahari tempat terang benderang dan dia pakai safari keren. Setelah kulihat, dia senyum, langsung mimpinya hilang. Apa maksudnya? Saya jarang-jarang mimpi. Ya antara percaya dan tidak percaya sama mimpi. Lalu di sisi lain saya bercerita, ada keluarga saya keluar dari satu terowongan. Mula-mula saya melihat ada apa nih? Terowongan panjang. Seperti terus bergerak itu terowongan itu. Tiba-tiba ada seperti mata kucing. Lalu saya ketakutan dengan mata kucing mendekat. Tiba-tiba dia berkata, "Aku si ini," katanya. Salah satu bere saya, bere kandung saya. Begitu saya selesai mimpi itu, saya bangun, saya nangis terus-menerus. Saya pikir apa maksudnya ya Tuhan? Apa maksudnya bere saya itu masuk neraka ya? Ini adalah bulan Natal, bulan Desember, mungkin sekitar tanggal 19-20. Maka datang istri saya berkata, "Kenapa bangun-bangun pagi-pagi langsung nangis?" Saya tadi mimpi. Jarang-jarang kau mimpi. Apa mimpimu? Lalu saya kasih tahu. Apa maksudnya ya? Apa itu maksudnya? Bere kita itu di neraka ya. Waduh. Kalau dia masuk neraka betapa sedihnya saya. Itu makanya saya nangis. Mudah-mudahan itu bukan maksudnya, saya bilang gitu. Lalu saya melanjutkan dengan, memang Natal itu sasarannya cuma 2. Kita boleh berpesta, kita boleh baju baru, kita boleh sepatu baru atau tidak. Kita boleh liburan atau tidak. Segala sesuatu boleh kita lakukan, gak ada salahnya. Asal tidak jatuh dalam dosa. Tetapi yang penting adalah apa? Natal harus membawa kepadamu hidup kekal. Supaya kamu tidak binasa. Itulah ayat yang dihotbahkan tadi malam di desa itu. Yohanes 3:16. Karena Allah begitu mengasihi si dunia ini. Sebenarnya begitu terjemahannya dalam bahasa asli. Jadi bukan kasih Allah yang besar. Kalau kasih Allah yang besar itu kata benda kan. Tapi bahasa Inggris itu tepat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Dia memberikan anak tunggalnya. Supaya setiap yang percaya tidak binasa. Ingat itu bagi Bapak Ibu yang hadir di sini. Atau yang di Zoom. Supaya yang percaya tidak binasa. Itu sebabnya kalau saya naik Grab, kalau saya naik taksi, saya naik apa, saya beritakan. Ini Natal. Bapak percaya, Ibu percaya, supaya hidupmu masuk surga. Karena Natal tidak bicara soal pesta-pesta. Meskipun boleh, nggak salah. Tapi Natal bicara soal sesuatu yang paling penting, esensial dalam hidup kita. Yaitu apa? Soal hidup kekal atau binasa kekal. For God so loved the world, Allah begitu mengasihi si dunia sehingga diberikannya anak tunggalnya supaya setiap orang percaya tidak binasa. Puji Tuhan. Anda miskin asal memiliki Kristus. Anda orang kaya. Anda kaya raya, rumahmu besar, tugumu besar menjulang ke langit. Saya berkata begitu kalau tadi malam di desa itu, karena banyak di sana tugu-tugu, kayaknya berlomba-lomba mendekati langit itu. Entah berapa miliar mungkin itu, nggak tahu saya itu kalau dikumpulkan dana tugu itu, saya kira miliar ada itu. Betul ya, kolonel ya? Kalau dikumpul semua miliar kurasa ada itu. Kalau dibikin sekolah dan lain sebagainya, berarti kita sanggup sebenarnya. Tapi saya berkata, sekalipun tugumu tinggi setinggi-tinggi langit, kalau kamu tidak bernatal dalam arti sesungguhnya neraka bagimu. Puji Tuhan, ulang tahun jubilaris dikaitkan dengan Natal. Itu sebabnya saya tadi merenungkan, memang hidup jubilaris ini sama dengan Natal. Saya tidak lebay kakakku saya. Saya merenungkan hidupmu. Sebenarnya yang paling dulu kenal di sini, ya di ruangan ini, dengan jubilaris adalah saya sendiri. Ya, karena saya hidup lebih dulu dan lama sekali dengan kakak saya.
mulai dari hidup sangat menderita dalam arti yang sesungguhnya, sangat miskin, sangat sederhana dalam arti yang sesungguhnya. Saya lebih kaya dari kakakku ini, karena saya pegang kas negara. Jadi kita punya toko material, saya pegang itu. Saya juga nggak tahu, kalau saya renungkan sekarang saya bingung, kenapa bang saya, suaminya, saya masih SMP dipercayakan toko material. Dan setiap Sabtu saya harus pulang ke kampung langsung ke Kilang Papan untuk membeli satu kapal papan itu, langsung harga sana. Lalu saya bawa nanti ke Balige, lalu dijual, dan pasti memang kita menjadi lebih murah karena saya beli langsung dari kilangnya. Begitulah. Jadi kadang-kadang kalau duit kakak saya udah habis, maklum pegawai negeri, dia berkata, ya, bodoh buat temu, sawat siapa ini, gitu ya. Waktu itu memang saya kan masih merasa bohong itu bagus kan, ya. Bohong kan pintar gitu kira-kira. Jadi masih mau saya. Kalau seperti sekarang sih saya nggak mau itu. Ada ya ada, nggak ada nggak ada. Jadi waktu saya kasih, kakak saya ini bilang, "Dang ibu rugi abang mengaku, dang waktu pembukuan." Itulah aku bilang. Jadi dilaporkan berbeda. Jadi minta ampun juga sama Tuhan. Ya tapi mungkin karena itu dilakukan di luar iman, seperti kata Rasul Paulus, maklumlah dia. Nah, apa yang mau saya katakan? Natal itu adalah peristiwa keajaiban, dan hidup jubilaris adalah keajaiban. Tada halongangat dong ulu makan na burju. Di parhatu juho dia itu. Tada halongangat do diri. Saya lihat tadi Kapine ada di Zoom. Saya yakin mereka saksi hidup juga kan hidup kakaknya ini. Mujizatlah hidupmu. Itulah Natal. Kenapa saya katakan Natal mujizat? Karena Allah menjadi manusia. Berapa banyak orang di dunia yang menolak itu. Saya punya YouTube Dr. Mangapul Sagala. Nah beberapa orang berkata, aneh juga Anda ini. Anda percaya sama manusia. Anda percaya kepada manusia yang terkutuk. Anda percaya sama ini. Saya hanya mencoba sabar. Kalau Anda mau bertanya, tanya dengan baik. Kalau Anda ingin mencela saya, kamu salah saudara. Lebih bagus kita tidak paham, kamu bilang kamu nggak mengerti Tritunggal. Lebih bagus kamu tidak mengerti pengajaran yang rumit sekali. Karena God is God. Dia pasti lebih tinggi daripada otak kita. Maka kita tidak paham. Daripada kamu seperti kamu mengerti semua, tetapi kamu berada di tempat yang salah. Jadi saya berkata, kesulitan padamu bukan pada saya. Kalau saya tidak jawab pertanyaanmu, bukan karena saya merasa seperti tidak bisa menjawab, tapi nggak ada gunanya saya menjawab kalau kamu tidak mengerti. Bapak Ibu, kalau ada yang ragu dengan imanmu tentang kekristenan, saya berkata kepadamu, kekristenan adalah agama yang paling dapat dipahami, baik secara iman maupun secara logika. Kalau ada dari agama manapun yang mempertanyakan ayat-ayat kitab suci, saya dengan hati nurani bersih berkata, masalah ada padamu. Saya sudah membaca kitab suci lebih dari 12 tahun. Terus baca, terus gali. Dan saya tidak melihat ada kesulitan memahaminya. Kamu saya bilang, gak pernah baca seperti saya. Kamu menemukan banyak kesulitan. Kenapa? Kamu yang salah, bukan Alkitab yang salah. Makanya salah seorang anak saya nomor 2 ini dia berkata, Bapak Uda, saya menghabiskan banyak waktu saya mendengar YouTube-mu. Puji Tuhan. Dengan demikian ada darah kandungku sendiri yang menikmati YouTube itu yang kukerjakan berlelah-lelah. Kiranya kalian semua kakak beradik juga menjadi orang sangat fanatik kepada kebenaran, bukan kepada Bapak Uda, kepada kebenaran dari Tuhan. Pasti hidup kalian berbahagia, pasti itu. Pasti, nggak mungkin tidak. Kejarlah kebenaran. Saya jadi ingat satu orang kapten kapal bercerita kepada saya, Pak Sagala mau tahu apa yang berkesan pada saya selama hidup saya sebagai kapten kapal? Mau dong? Dia berkata, satu kali baru sekitar 10 menit kapal kami lepas dari pelabuhan, datang taifun, langsung terbalik itu kapal. Nah, sudah biasa itu anak buah kapal dengan cepat ambil pelampung, tangkap pelampung, lalu kemudian mereka
diselamatkan. Tetapi Pak Sagala katanya, setelah kami hitung ada satu lagi yang tidak di sini, maka kami keliling. Kami sudah kirim SOS, save our soul. Lihat sana, 10 meter sampai kemana sih radiusnya, belum jauh kok, nggak ada ya, nggak jauh ya, berjam-jam lewat. Ya sudahlah, namanya taifun, langsung berputar kali, turun ke bawah, hilang, begitu. Mereka balik. Sesudah itu Pak Sagala, ketika kami sudah mau balik mendekat ke pantai, seperti ada suara sayup-sayup. Tolong. Kita menoleh, saya merinding cerita ini. Kita menoleh, itu ada cahaya, itu cahaya apa itu? Ya cahaya biasa, cahaya pantai, cahaya sampan. Tapi coba, berarti ada kehidupan kan? Lihat di sampan, oke. Lalu kemudian apa? Sambil ada cahaya tukang sampan, sambil suara tolong makin keras. Coba kita ke arah suara, di mana suara? Akhirnya rupanya apa? Memang itulah satu orang itu. Dengan cepat mereka tolong, mereka naikkan. Lalu kemudian setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, mulai pulih, bisa bercerita. Maka ini sangat berkesan buat saya tentang hidup di dunia ini. Apa yang terjadi dengan dia? Rupanya ketika dia melihat tanda-tanda taifun datang dan orang berkata, ada aba-aba kapal rupanya untuk standby, untuk melompat semua, maka dia berkata, ya, orang-orang dengan cekatan lompat dan berlayar. Tapi Kapten Petrus katanya, itu Kapten Petrus yang tahu itu, yang menyebut itu, saya kan nggak bisa berenang. Kamu nggak bisa berenang? Lalu bagaimana kamu bisa bertahan? Itulah katanya. Setelah kulihat orang dengan cepat ambil pelampung, saya tidak ketemu pelampung, tapi saya lihat ada kayu seperti gabus. Saya hanya satu pikiran, tangkap itu kayu, kalau tidak kau tenggelam dan mati. Dan setelah saya tangkap, kapal terbalik, orang-orang sudah berenang dengan pelampungnya, saya nggak tahu. Sambil diombang-ambingkan, saya pegang, kadang-kadang mau terlepas. Tapi saya pikir kalau saya terlepas, mati saya. Maka seberapa kuatnya pun saya memegang. Sambil saya berseru, Tuhan, saya masih belum mau mati. Saya masih merindukan hidup daripadamu. Tolong aku. Berjam-jam lewat. Saya sudah kehilangan tenaga. Akhirnya saya balikkan itu papan. Saya tertidur di atasnya. Rupanya taifunnya berhenti. Maka saya kira saya tertidur beberapa lama. Kemudian waktu saya bangun, saya mencoba bersuara, tolong. Nah mungkin disitulah kalian mendengarkan suara saya. Dan kalian datang. Apa yang saya pelajari? Inilah hidup. Dia nggak tahu berenang. Hanya satu membuat dia selamat. Saya pegang kayu itu dan saya tidak akan lepas. Saya jadi ingat lagu yang dulu saya suka dari Ade Manuhuto. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Pegang salib, hidupmu pasti beres. Apa yang kita lihat dalam bacaan ini? Mujizat memang, Natal itu mujizat. Allah menjadi manusia, yang kaya menjadi miskin, yang mulia menjadi hina. Saya setuju kalau rekan-rekan Islam sulit memahami Yesus adalah Allah. Saya berkata kepada teman baik saya orang Padang bernama Samsul Kamarudin, saya pun seperti kamu berpikirnya. Kok bisa sih Allah menjadi manusia? Tapi lambat laun saya berpikir Allah menjadi manusia bisa saja. Manusia menjadi Allah itu nggak bisa. Ya dong. Kalau Pak Jokowi hadir sekarang di sini berpakaian seperti kita, seragam keluarga ini, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kita langsung berada di istana, bisa nggak? Kolonel, ditembak. Mobil saya tersesat satu kali di jalan di sana presiden sana, langsung saya dikejar karena mobil saya salah jalan, salah putaran, saya dikejar. Bapak melewati daerah bahaya. Ini adalah daerah ring berapa di katanya?
Saya berkata, maafkan, saya nggak ngerti. Tapi taruhannya saya berkata, keluarga saya, keluarga tentara juga. Anak saya namanya Parluhutan. Waktu itu rekod kalau nggak salah. Dan di kepolisian ada ini. Jadi saya tidak bermaksud jahat. Tulis katanya, saya tulis kamu. Satu orang wawancara lalu saya dilepas. Nah memang iya, nggak bisa sembarangan. Manusia jadi Allah tidak mungkin, tapi Allah menjadi manusia mungkin. Dan itulah berita Alkitab. Yohanes 1 ayat 14. Itulah lagu kor kita. Itulah lagu yang udah cipta. Dia yang mulia datang dengan hina, agar yang hina jadi mulia. Puji Tuhan. Mujizat itu datang. Dan mujizat juga hidup kakakku. Luar biasa. Suami berkata, jangan cepat-cepat, jangan lama-lama, cepat-cepat ikuti. Saya jadi ingat kira-kira 2 minggu lalu, Maya, ada orang suaminya meninggal, nggak sampai 2 bulan istrinya meninggal. Wah, kompak sekali. Biasanya begitu sih, ikut-ikutan. Saya berkata begitu. Saya berkata 12 tahun, puji Tuhan. Saya berkata tadi sama kakak jubilaris ini, dengan kondisi seperti ini kita doakan terus. Bukan tidak mungkin kakak masih melihat anak-anak dari cucu-cucumu. Bahagia kau, saya bilang. Nadine tadi katanya sudah tingkat 2. Ya, 2 tahun lagi mungkin lulus. Kalau Tuhan kasih berkat, langsung dapat jodoh sesudah lulus atau sebelum lulus. Seperti parumen saya, masih tingkat 2 dapat jodoh, bahagia juga. Saya kira kalau ada cucu-cucu tingkat 2, tingkat 3, atau lulus dulu baru dapat jodoh, saya kira oke-oke aja lah. Udah terbukti kok. Mujizat. Natal bukan hanya mujizat, Natal juga adalah berita sukacita. Oh iya dong, otomatis. Karena apa? Karena Tuhan sudah datang mengerjakan keajaiban, maka pasti sukacita hidupmu. Jadi kalau kita sekarang bersukacita, that is the will of God. Itu maunya Allah buat Anda dan saya. Kalau hidupmu susah, kalau hidup menderita, kalau hidupmu tidak menikmati bahagia, pasti bukan maunya Tuhan. Tuhan mau kita berbahagia. Mari kita katakan kalimat ini 2 kali. 1, 2 ya. Tuhan mau kita berbahagia. Sekali lagi. Tuhan mau kita berbahagia. Untuk itulah Tuhan datang. Tapi mari kita lihat. 1 Petrus ini mengatakan apa? Hidup yang sebaliknya. Perhatikan tadi ayat itu. Mari kita perhatikan ayat 18. Ayat 18, boleh saya minta abang nomor 1 membaca ayat 18, kasih satu mic-nya. Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Boleh tolong sekali lagi dibaca 18a saja dengan penekanan sia-sia itu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Terima kasih. Belum tentu ada warisan rumah, belum tentu ada warisan uang di bank, belum tentu ada warisan emas, belum tentu ada warisan materi. Tetapi pasti warisan hidup yang berdosa. Anak kecil nggak perlu diajar bohong, bisa. Anak kecil nggak perlu diajar munafik, bisa. Kenapa? Kita mau mewarisi dosa. Itu sebabnya dikatakan di sini, cara hidupmu sia-sia. Garis bawah ini. Cara hidup Anda sia-sia. Kalau hanya hidup kaya, hidup jadi pejabat, bangun rumah mewah-mewah, itu bisa buat orang berkelahi. Tidak sendiri anak berkelahi gara-gara warisan, bukan? Warisan orang tua, nggak sedikit itu. Sia-sia.
Makin kaya, hidupnya bisa makin gak tertib. Saya melihat orang, karena saya membina alumni, banyak alumni yang saya bina makin hari makin berhasil, dan makin berhasil makin bahagia. Tapi ada juga makin hari makin berhasil, tetapi apa? Yang bertambah bukan hanya mobilnya dan rumahnya, tetapi juga istrinya bertambah. Kok gak perlu heran? Karena gaya hidup yang sia-sia itu cenderung begitu kok. Gak usah kita malu mengaku itu. Bukan hanya umat bisa begitu, pendeta bisa begitu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat majelis pendeta hidupnya brengsek. Hanya ada orang yang pintar menyembunyikan. Hidup sia-sia. Dan hidup sia-sia inilah yang menghalangi tema ini. Kasih dan persaudaraan yang tulus. Solusinya apa dong kalau begitu? Solusinya bernatal. Alami Natal sungguh-sungguh. Itulah yang dikatakan dalam ayat di bawahnya. Ayat yang ke-21. Apakah mic-nya di sana? Boleh abang nomor 2 membaca? Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Hidup yang sia-sia, siapapun di antara Anda bisa menyembunyikan diri dari suami, dari istri, dari papa, dari mama, dari anak, tapi tidak pernah bisa menyembunyikan diri dari terang Tuhan Yesus itu. Dan kalau hidupmu benar, pasti bahagia hidupmu. Kalau hidupmu tidak benar, pasti bahaya hidupmu. Itulah lagu kita yang terkenal. Molo sinuan Hasan, Hasan dona tubuh. Molo sinuan gadong, gadong dona tubuh. Molo sinuan nadinggan, say nadinggan dona ro. Molo sinuan na roa say na roa dona ro. Saya sangat yakin keluarga jubilaris kakak saya ini bisa terus seperti ini adalah karena tetap ditabur yang baik. Doa-doa kakak saya, doa-doa keluarga. Sehingga kalau ada yang lurus makin lurus, kalau ada yang miring diluruskan. Dan saya tahu juga kakak saya ini gak pandai ngomong, ini dari dulu begitu orangnya. Ya. Tetapi hidupnya sangat bersahaja. Jadi kalau ada seperti ini, Tuhan membuat dia begini, bukan dia membuat dia begitu. Dan itu berlakulah firman Tuhan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Oh, banyak orang meninggikan diri gak rendah, berarti salah firman Tuhan. That is the divine law. Itu hukum Allah. Rendahkan dirimu, Allah meninggikanmu pada waktunya. Dan saya tahu hidup kakak saya ini hidup yang secara aktif dan kadang-kadang gak aktif, secara pasif merendahkan dirinya, dan Allah meninggikan. Kita ini bisa rendah karena merendahkan, tapi bisa juga kita rendah karena direndahkan. Both aktif dan pasif kakak saya mengalami. Gak usah saya jelaskan apa maksudnya. Kalau anak-anak mau bertanya mantu-mantu, bila perlu saya jelaskan. Tetapi puji Tuhan, what is the solution? Jesus. Yesuslah solusinya. Karena itu kepada semua yang kita hadir di sini, anak-anak, cucu-cucu, mantu-mantu, kalau Tuhan kasih berkat, materi, nikmati semua, jabatan nikmati semua, tapi jangan lepas dari Yesus. Jabatan tanpa Yesus, hidupmu makin jauh dari kebahagiaan. Saya sudah melihat itu. Kalian mengetahui, teman-teman udah Tuhan karuniai, pejabat-pejabat tinggi, jenderal-jenderal. Saya pernah khotbah di rumahnya di Cipayungnya itu, ya, yang Sidang Panjaitannya itu. Saya pernah khotbah di situ, maka kami sempat nyanyi duet itu anak kuda burju. Konglomerat terkemuka di Republik ini juga saya pernah khotbah. Yang mau saya katakan apa? Bukan itu, bahwa orang yang sangat kaya tapi melekat dengan Tuhan hidupnya sangat bahagia. Salah satu yang memiliki ciptadana itu. Puji Tuhan. Salah satu adalah keluarga besar mereka itu.
Mereka tahu Bapak udah mau beli kapal penginjilan. Kira-kira 2 minggu lalu transfer uang 300 juta. Kiranya bisa membeli kapalnya katanya. Puji Tuhan, saya berkata tadi sama Samuel Manik. Kira-kira speedboat, jangan yang besar lah. Kira-kira berapa? 150 bisa lah. Januari beli. Tapi kalian yang pergi penginjilan, pergi ke Serukungan, pergi ke Horsik, atau pergi ke daerah-daerah yang jarang dikunjungi, sulit kapal, termasuk ke Benandolok, Hasinga dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Natal adalah solusi. Puji Tuhan, kita kumpul semua. Bernatallah sungguh-sungguh. Alami Yesus. Biarkan Yesus membasuh dosa-dosamu. Biarkan Yesus melepaskan segala perbudakan. Itulah Yesaya yang sering kali dibaca kan. Sebab kuk yang menekannya, gandar di atas babunya, tongkat sepenindas kau patahkan. Setelah itu, jadi kita sebenarnya hidupnya sia-sia, tapi Tuhan memberikan jawaban. Kristus datang supaya hidup kita tidak sia-sia, supaya kita bersukacita, supaya kita malah mujizat demi mujizat. Saya masih menunggu mujizat demi mujizat masih terjadi di keluarga bangsa ini. Saya berkhotbah tadi malam di tempat itu. Jangan lupa, jangan hanya mengatakan di desa ini banyak dukun, di desa ini banyak orang gila. Tidak, di desa ini juga ada hamba Tuhan, dan hamba Tuhan sudah mendirikan STT Trinity di Parapat, dan itu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dari desa ini juga sudah muncul jenderal, selangkah lagi doakan aja saya bilang, sudah kolonel. Kalau Tuhan berkenan jenderal, makanya satu STT sesudah itu di rumah keluarga berdoa. Tuhan semua yang merintangi, biar Tuhan singkirkan. Kami rindu melihat abang kami itu katanya, supaya bisa menjadi jenderal. Saya berkata bukan jenderal, jenderal. Setiap pagi Bapak berdoa untuk 4 calon jenderal, karena 1 kolonel, 3 AKBP. Kiranya Tuhan berkati terus. Seperti kata abang saya yang sudah pulang dulu ke surga, negara ini memerlukan orang-orang berintegritas, supaya dijamah dulu negara ini. Puji Tuhan. Setelah itu baru tema kita terwujud. Inilah bagian terakhir dari khotbah ini. Kalau kita sudah bernatal, kalau kita sudah mengalami keajaiban, kalau kita sudah mengalami firman dan Kristus yang menguasai, daging memang lemah, dosa terus bekerja, setan terus bekerja. Tapi bagaimanapun, karena Kristus lebih dahsyat dari semua kelemahan, lebih dahsyat dari setan-setan, maka kasih persaudaraan pasti terwujud. Karena apa? Kita tidak bisa mengasihi karena memang kita diperbudak dosa, hidup sia-sia. Kakak beradik berkelahi, itu perjanjian lama. Kain membunuh Habel. Itu perjanjian baru, ada jabatan digunakan, diselewengkan. Itu yang dilakukan oleh Raja Herodes. Dipotongnya itu leher siapa itu? Yohanes Pembaptis itu. Doakan kalau anak nomor 1 dari jubilaris ini jadi jenderal, kita doakan yang lakukannya hanya hal-hal yang baik untuk Republik. Bila perlu saya miskin, asal negara ini maju. Makanya saya mengagumi tulang Jokowi. Saya lihat itulah prinsipnya dia. Puji Tuhan. 1 Petrus 2:22 tadi berkata apa? Boleh dibaca sekali lagi oleh abang nomor 1? Ayat 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap luar hati. biasa. Ketaatan. Yang ketiga, kebenaran. Hidup kudus ada sama anak mantu saya, hidup kudus ada sama cucu-cucu saya. Kami orang tuamu. Di situ ada 2 anak muda itu. Ya, 1 mamamu. Saya udah, saya yang lain. Kami akan menikmati hal-hal ajaib dalam kalian. Cerita-cerita yang baik yang kami tonton hanya itu sebelum kami meninggalkan dunia ini. Hidup kudus, hidup taat dan benar. Dan saya tutup dengan kenyataan ini. Kalian pasti berbeda-beda. Rambut bisa sama hitam, tetapi hal-hal lain bisa beda. Ada orang gemuk, ada orang kurus,
ada orang tinggi, ada orang rendah. Tadi yang diturunkan begitu. Kalau lebih pendek dari saya, kenapa kamu nomor 1? Oh begitu. Rezeki kalian juga pasti beda-beda. Tetapi jangan itu menjadi persaingan. Inilah kunci rahasia berkat. Torop dohamu anaknya kakon. Dia akan makin muda. Kurasa kalau begini Tuhan berkarunia 20 tahun lagi pun minimal ada ini. Betul nggak? Kayaknya sih. Lihat fotonya yang 2 itu yang dikirim itu luar biasa. Makanya Pareman jaga diri baik-baik. Jangan jadi kalian lebih tua. Mari kita tutup dengan 2 Korintus pasal 8. Kalau sungguh-sungguh sudah bernatal, mujizat demi mujizat terjadi, maka ayat 22 milik kalian kasih persaudaraan, kesehatian, tidak ada persaingan, yang ada adalah apa? Pasal 8 ayatnya, anak nomor 2 boleh baca? Ayat 14, 15. Maka hendaklah 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Pelototi ayat kalian yang terkasih, yang sangat banyak berdoa untuk kalian, untuk menutup dalam doa. Sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Lihat di sini. Tidak ada persaingan di sini ya. Jangan ada lomba-lomba kaya. Jangan ada lomba-lomba perhiasan. Jangan. Jangan ada lomba-lomba liburan ke mana. Kau liburan ke Malino, saya ke Milano. Kau ke Tanah Karo, saya ke Kairo. Kau ke Balige, aku ke Belgia. Janganlah, jangan. Kalau mau ke Belgia, sama-sama ke Belgia. Atau sama-sama ke Balige. Iban narong do hepeng mo ba? Iban narong do hepeng ta. Kalian ingat kalimat bapak kalian. Si sadar tado hitang dia. Begitulah kalian. Luar biasa ya. Saya baca buat kalian ya. Kalau ada yang dikasih Tuhan banyak, ingat prinsipnya firman Tuhan. Kalau ada yang dikasih Tuhan sedikit, jangan nangis. Jangan minder. Jangan menjauh dari keluarga. Saya bacakan. Sesudah itu undang kalian akan berdoa bersama dengan Jumaat ini untuk kakak saya. Gak terlalu banyak kudoakan sama kakak saya, makanya khotbahnya gak banyak sama dia. Sebab ya begitu-begitu aja lah dia dari dulu. Makanya kurasa jarang dia konflik sama para pemainnya. Gak ada. Puji Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Amin. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Teolog besar Saina Baban sangat mengagumi kata keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Biarlah Tuhan memberkati jenderal kita dan inang jenderal untuk mewujudkan ini dalam keluarga kakak saya yang terkasih. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik, yang kami puji dan muliakan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini. Terima kasih untuk penguraian yang jelas tentang kebaikan Tuhan, tentang mujizat Tuhan yang dialami oleh akan kami yang terkasih, yang kami lihat juga di dalam kerendahan hatinya, di dalam ketulusannya Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah. Kami bersyukur bahwa apa yang sudah kami dengarkan pada hari ini, begitu besar kasih Tuhan kepada keluarga Amang dan akang kami dengan seluruh keturunan. Terima kasih Bapak yang baik.
Dan kami mau berdoa supaya kiranya Tuhan terus mencurahkan rahmat-Mu kepada akang kami, supaya Tuhan terus memberikan kepadanya kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan juga kerinduannya boleh melihat seluruh anak keturunannya mengalami kasih Tuhan, mengalami seperti apa yang tadi kami dengarkan, saling mengasihi di dalam Kristus. Kami tahu ya Bapa bahwa semuanya ini hanya akan boleh jadi bila setiap anggota keluarga mengalami pembebasan di dalam Tuhan Yesus, mengalami kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus, mengalami kelepasan di dalam Kristus. Dan kami berdoa supaya kiranya kebenaran Tuhan boleh dialami oleh setiap anggota keluarga. Karena hanya dengan demikianlah keturunan akang guru kami ini Tuhan akan mengalami kebahagiaan sejati, baik antara suami istri dan anak-anak yang adalah cucu-cucu kami dan cucu-cucu akang guru. Ini akan mengalir terus menerus. Bapak kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberikan kesehatan, satu sama lain saling mengasihi, satu sama lain saling mendukung. Apa yang kami lihat selama ini, kami juga bersyukur Tuhan bahwa ini pun sudah kami lihat. Tetapi kami berdoa supaya Tuhan terus memeliharakan kesatuan, kesehatan, kasih yang tulus yang dicurahkan oleh Kristus, dan biar setiap orang mengalami ini. Ketika mereka mengalami kasih Kristus, kasih itu meluap kepada orang tua, kepada saling suami istri, kepada kakak adik, kepada anak-anak, dan kepada cucu-cucunya kelak. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh keluarga akang guru kami. Engkau yang memberikan keberhasilan dari anak nomor 1 sampai yang bungsu. Masing-masing anak-anak kami ini Tuhan, berikan keberhasilan dan hati yang terus berpaut kepada Kristus, sehingga ketika mata mereka tertuju kepada Kristus, Tuhan mencurahkan rahmat dan tidak ada yang dapat menghalangi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya, untuk firman Tuhan, untuk puji-pujian pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh doa kami, kiranya disempurnakan